Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang kami dapatkan. Pada kesempatan kali ini, tema yang kami dapatkan yaitu mikroba air laut. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota yang ada di kelompok 3. Yang pertama yaitu ada Muhammad Fadil Prasetya Listanto, terus yang kedua ada Lara Sabella, yang ketiga ada saya sendiri, Hardina Putri Isnani, yang keempat ada Muhammad Hafid, dan yang terakhir ada Muhammad Fitri Herwandi. Selanjutnya saya silakan kepada teman saya yaitu Laras untuk membacakan slide berikut. Yang pertama itu ada mikroba laut. Mikroba laut itu sendiri adalah 98% biomasa di dunia karena mereka memasok lebih dari oksigen di dunia. Mikroba laut juga pengolah utama gas rumah kaca di dunia, yang berarti mempunyai potensi untuk memitigasi dampak perubahan iklim. Organisme laut berukuran yang sangat kecil yaitu 1 mm. Sebagian besar mikroba laut sendiri berada dalam satu lingkup yang terorganisir dan interaktif. Organisme laut mampu hidup di berbagai macam lingkungan serta mengumpulkan energi dari berbagai sumber, seperti radiasi matahari dan kemosintesis. Mikroba laut sendiri dapat berevolusi dengan cepat sebagai respon terhadap perubahan lingkungan dan indikator perubahan laut. Terus yang berikutnya saya persilakan kepada Dilon untuk membacakan slide berikut ini. Ya, selanjutnya ada habitat mikroba laut. Habitat mikroba laut ini sendiri terdapat 7 habitat mikroba yang ada pada air laut, yaitu yang pertama habitat neuston atau habitat permukaan air laut. Yang kedua habitat epibiotik atau permukaan benda mati yang dilekati mikroba. Yang ketiga ada habitat edobiotik atau lingkungan bagian dalam jaringan organisme besar terhadap tempat hidup mikroba. Yang keempat itu ada habitat epipelegik atau saluran badan air dan permukaan sampai kedalaman 100 meter. Yang kelima habitat plankton atau organisme fotosintetik pasif bergerak dan mendiami wilayah fotik. Yang keenam ada habitat nekton atau organisme besar yang berenang dan menghasilkan bahan organik sisa atau seston sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme laut. Yang ketujuh habitat bentos atau habitat dasar laut meliputi wilayah perbatasan air laut dan sedimen serta wilayah kegiatan mikroorganisme laut baik terhadap lingkungan biotik maupun abiotik. Untuk slide berikut saya persilakan kepada Wandi. Kepada Wandi dipersilakan untuk membaca slide berikut ini. Ya, untuk selanjutnya ada peredaran mikroba di laut. Untuk peredaran di laut itu ada sebagai indikator mikroba laut juga adaptasi, aklimatasi, polusi organisme terumbu karang dalam perubahan global. Organisme laut menguraikan secara aktif semua unsur organik dan mengubahnya menjadi unsur organik bagi kepentingannya. Lebih lanjut, unsur ini menjadi makanan organisme bersel tunggal yang kemudian membentuk biomasa yang menjadi makanan ikan dan selanjutnya menjadi makanan bagi pemangsa lain yang berderajat lebih tinggi. Jadi, mikroorganisme adalah makanan bagi pemangsa. Mikroorganisme juga berperan sebagai pengurai.
Ya, kemudian untuk slide berikut ini, saya persilakan kepada Saudara Rama. Kepada Rama, dipersilakan untuk membaca slide berikut. Ya, baik. Di sini ada jenis dan peran mikroba laut. Pertama ada bakteri. Peranan bakteri yang penting pada laut ialah ikut andil dalam siklus nitrogen dan karbon. Mereka juga menjadi peran penting dalam terjadinya gas rumah kaca. Bakteri tersebut adalah archaebakteri. Kemudian ada alga biru hijau. Alga ini bertindak sebagai tumbuhan lain dan mengubah sinar matahari menjadi energi. Mereka melakukan fiksasi nitrogen, contohnya seperti Cyanobacteria. Kemudian ada fungi. Fungi laut berperan dalam dekomposisi bahan organik, termasuk serasah tumbuhan laut dan sisa-sisa organisme. Contohnya seperti Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Kemudian ada siklus nitrogen. Proses yang terjadi di siklus nitrogen ini adalah degradasi bahan organik yang disimpan di permukaan sedimen atau dikeluarkan oleh akar dan rimpang makrofita yang berakar. Nitrogen mengalami serangkaian reaksi oksidasi atau reduksi dan perubahan keadaan valensi dari -3 menjadi +5. Transformasi ini dimediasi oleh beragam mikroorganisme autotrofik dan heterotrofik yang beragam secara metabolik dan sangat dipengaruhi oleh kondisi fisikokimia yang ada. Proses siklus nitrogen dibantu oleh bakteri Cyanobacteria. Oke, selanjutnya itu ada siklus karbon. Pada siklus karbon, penyerapan karbon dilakukan oleh fitoplankton, yang mana di permukaan laut terkena sinar matahari dan mengekspornya ke bagian dasar dan sedimen laut. Hal ini disebut dengan pompa biologi. Pada saat fotosintesis fitoplankton mengambil karbon, lalu mengambil karbon, laju fotosintesis sebagai produktivitas primer. Fitoplankton sendiri adalah mesin bagi pompa biologi. Pompa biologi memainkan peranan yang penting dalam kemampuan laut menyerap karbon. Sedangkan pada pompa fisis terjadi pertukaran gas laut udara yang mana membawa karbon dalam laut. Nah, berikut ini itu ada contoh lokasi mikroorganisme laut yang mana itu bisa ditemukan pada laut lepas atau samudra, misalnya kayak Laut Mati, Samudra Pasifik, Laut Utara, dan lainnya. Dan yang terakhir ini ada contoh referensi yang kami gunakan pada penggunaan ini untuk PPT, yang mana semoga dari daftar ini itu valid dan benar. Oke, saya rasa itu saja untuk presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kritik dan saran juga disilahkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.